berusaha sekeras mungkin buat teriak, tapi lu udah dikubur, terus kayak bener-bener mati di situ kayak Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, alhamdulillah kali ini GMP udah bikin video baru bertemakan horor. Kenapa GMP milih horor? GMP suka yang berbau tentang horor, tetapi aku penakut. Oke guys, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cerita-cerita pendek terseram Indonesia, 2 kalimat atau creepypasta Indonesia. Sebelum itu aku akan jelaskan ke kalian pengertian dari creepypasta. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu creepypasta dan sering membacanya juga di internet. Bagi kalian yang belum tahu, pengertian creepypasta adalah legenda atau gambar terkait horor yang telah disalin, tempel di seluruh internet. Entry-entry internet tersebut seringkali merupakan cerita-cerita paranormal untuk menakut-nakuti para pembaca. Cerita-cerita tersebut meliputi cerita pembunuhan, bunuh diri, dan lain-lain. Bagi kalian yang belum ngerti, cara garis singkatnya, creepypasta itu adalah cerita horor untuk menakuti para pembaca dan bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Tanpa basa-basi lagi, mending ke videonya. Oke, yang pertama ada pink. Wanita itu sungguh menyukai warna pink, hingga seluruh bagian rumahnya pun berwarna pink. Tak terkecuali mayat-mayat yang ia simpan. Oh, jadi wanitanya itu psikopat. Dan karena ia terobsesi banget sama warna pink, jadi mayat-mayat yang telah ia bunuh tuh dia warnain pakai warna pink. Merinding sumpah. Oke, intruder atau pengacau. Gadis itu mendengar suara-suara aneh dan ia bergegas untuk mengunci pintu. Namun sayangnya, tanpa ia sadari, ia telah mengunci makhluk itu di dalam bersamanya. Gila. Iya gak sih kalau misalnya beneran kayak lu kayak bener-bener denger suara aneh gitu di luar, terus lu bener-bener kayak panik gitu, lu pengen langsung lari mau ngunci pintu, tiba-tiba dia udah langsung masuk duluan. Kayaknya hantu kalau misalnya juga ada dikunci pintunya juga kayaknya masih nembus gitu gak sih? Makhluk kan, tapi makhluk manusia juga makhluk sih. Udahlah itu. Oke, lalu ada vehicle noise atau kebisingan kendaraan. Hari ini saat aku tengah berkendara pulang dari tempat kerja, aku mendengar suara gemersak dan garukan yang berasal dari dalam bagasi mobilku. Aku pun berteriak marah. Sudah aku bilang untuk diam dan jangan banyak gerak. Berarti si orang ini tuh nyulik seseorang, terus ia taruh di bagasi mobil kan. Mungkin ini mau dibunuh atau mau diapain, I don't know. Lalu ada reflection. Aku memandang ke cermin dan mengangkat tangan kananku. Bayangku tersenyum dan ikut mengangkat tangan kanannya. Kalau kita kayak gini, pasti juga kayak gini. Tapi yang aneh, yang bayangannya itu malah tersenyum. Kan kalau misalnya kayak gini aja kan ya normal. Tapi kalau kita lagi kayak gini, terus bayangannya aneh. Oke, lalu ada live. Tak dapat berkata-kata, aku sangat bahagia dapat berkumpul bersama keluargaku. Aku hanya berharap untuk dapat memberitahu mereka bahwa aku tidak mati sebelum mereka menutup peti matiku dan memasukkanku ke dalam liang lahat. Kok gue masih belum nangkep ya? Oh, mungkin dia emang udah dinyatain meninggal, tapi dia mungkin hidup lagi. Dia tuh berusaha buat kasih tahu ke keluarganya bahwa dia itu masih hidup pas dia udah dimasukin ke dalam peti mati. Jangan dulu dimasukin ke liang lahat karena dia masih hidup. Sumpah, ini bener-bener. Kalau misalnya lu bener-bener masih hidup di dalam peti tapi lu udah dimasukin ke liang lahat dan lu kayak berusaha sekeras mungkin buat teriak, tapi lu udah dikubur, terus kayak bener-bener mati di situ kayak. Oke, selanjutnya ada the doorbell atau bel pintu. Ku dengar bel pintu berbunyi, padahal aku tunawisma. Oh, berarti dia udah mati. Iya, berarti dia udah mati. Terus dia dengar bel pintu. Berarti itu mencet bel siapa? Angel. 2 kalimat aja bisa bikin merinding dan cerita serem kayak gitu. Hebat. Oke, selanjutnya ada working late at night. Kerja lembur, ku dengar anjingku menggonggong ke arah pintu balkon dapur. Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, gonggongan anjingku yang sudah mati atau kepala yang mengintip dari pintu balkon itu. Gila. Hewan itu kan emang peka ya terhadap makhluk astral kayak gini, apalagi anjing ya, peka banget. Kenapa dia bisa dengar anjing dia gonggong, padahal kan anjingnya udah mati?
Oh, anjingnya gonggongin, ngasih tahu ke pemiliknya bahwa ada yang ngintip di balkon, ada yang ngintip. Oke, next ada internal love atau cinta abadi. Aku sangat mencintainya. Aku adalah pria yang paling beruntung karena bisa bersamanya setiap hari. Aku bahkan sudah mulai terbiasa dengan bau busuk kekasihku. Cinta buta nih berarti nih. Berarti tuh pacarnya itu udah meninggal. Dan dia mungkin gali-gali kuburannya terus dia angkat, dia taruh rumahnya. Terus kayak makan sama dia, tidur sama dia, sampai udah terbiasa sama bau busuknya. Oke, next ada helping hand atau uluran bantuan. Ketika aku melihatnya bergelantungan di pinggir jurang, berjuang mempertahankan hidup, aku tak ragu lagi untuk berlari mendekatinya dan segera menjulurkan tangan guna menariknya ke atas. Namun setelah wanita itu meraih tanganku dan menariknya dengan kuat hingga kakiku terangkat dari tanah. Seketika itu pula aku tersadar bahwa aku akan menjadi korban selanjutnya dari hantu wanita pinggir jurang itu yang tertawa puas melihatku terlontar jauh menyongsong maut. Oh, gila. Sumpah gak sih, ini parah banget hantunya. Lu ngeliat nih orang lagi di jurang, terus lu gak tega, lu pengen bantuin. Ternyata itu malah setan, hantu wanita pinggir jurang. Dan pas lu pengen nolongin, malah dilempar sampai kakinya terangkat. Kemudian kalau kakinya terangkat dari tanah kan dia udah dilempar ke atas gitu kan, udah ke atas gitu, berarti dia udah nggak napak di tanah. Wah, gila sih, kuntilanak luar negeri ini kayak gini. Oke, yang terakhir ada imaginary friends atau teman hayalan. Kau hendak melepas baju dan memandikan putramu yang berumur 10 tahun. Ketika ia bercerita tentang permainannya yang mainkan bersama teman hayalannya, temanmu itu tidak nyata sayang. Kau berujar sembari menyingkap baju putramu dan kau melihat di kulit punggungnya tergores tulisan "Aku nyata". Berarti itu teman hayalannya anak kecil itu ngintilin dia mulu kemana-mana. Orang pas ibunya mau ngelepas baju buat mandiin anak kecil ini, ibunya bilang temanmu itu nggak nyata. Berarti ibunya sering ngeliat dia main berdua-duaan, tapi ibunya nggak ngeliat tuh dia tuh punya teman. Terus si teman hayalannya itu langsung tulisan di punggung anaknya, terus bilang "Aku nyata". Oke guys, jadi itu cerita-cerita pendek Indonesia terseram 2 kalimat. Semoga kalian suka sama video pertama aku ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu. Jangan lupa untuk tinggalin komentar di bawah untuk ide-ide konten berikutnya. Bye bye.